provide something that someone else thinks others need to hear. That's why they invited you to speak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Pak Freddy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak-bapak yang kami hormati. Wah, kita udah lama nggak jumpa nih. Dengan Freddy ini hampir 3 tahun. Sejak kami pulang bersama-sama dari Beijing, habis itu tidak ketemu. Nah, sama Naina lebih lama lagi. Nah, kalau Baharudin ketemunya tidak pernah, tapi ada di Zoom. Tiap minggu kami bertemu kawan lama, orang-orang pinter, tempat di mana aku mencuri ilmu. Nah, aku rasa ada baiknya untuk dibicarakan karena kita melihat bagaimana komunikasi kita ini jelek sekali. Mungkin itu sama-sama sudah kita setujui lah, ya. Nah, kita lihat banyak hal-hal yang kemudian bisa menggoyang sendi-sendi. Mana satu kata yang benar bisa dipelintir, satu kata yang salah tambah dipelintir, tambah kacau. Saya mencoba melihat itu bagaimana. Ada seakan-akan pesan yang tidak sampai, ya, the message tidak getting across, dia sangkut di tengah, ada distorsi, kemudian ada gangguan-gangguan, dan kemudian dibumbui lagi dengan pelintiran-pelintiran. Kalau kita lihat di sini kan Pak Naina dulu orang DPN di Kominfo ya juga Pak, enggak? Betul. Nah, Freddy juga di Kominfo. Nah, kalau Baharudin ini saya tempatkan dia sebagai penulis buku karena dia lebih suka menjadi penulis buku daripada dia menjadi orang BPK. Karena BPK itu sering diplesetkan babi panggang karo. Makanan paling enak di Sumatera Utara. Apalagi dianggap politisi, itu yang ya, jadi kita bicara aja. Pak Naina dan Freddy, bagaimana Anda melihat ini, fenomena ini? Ya, fenomena yang mengatakan bahwa jin buang anak. Saya melihat ini dari berbagai majas dalam bahasa Indonesia. Itu satu metafora, kemudian itu adalah satu hal yang biasa dikatakan, tetapi kemudian dampaknya kan jadi sangat luar biasa. Kalau saya lihatnya begini ya, kita dengan adanya medsos ini media baru yang masyarakat kita belum siap sepertinya. Dan mereka menganggap mereka bisa mengungkapkan apa saja di forum medsos ini seenaknya gitu. Nah, katakan seperti metafora-metafora, itu kan tidak bisa di medsos. Kalau dalam, ya secara personal, kelompok, kita bisa. Tapi kalau terbuka secara umum, nah ini kan apa yang dinamakan viral, itu semuanya diviralkan sama orang. Kemudian digoreng, dibumbuin. Nah, saya tuh sebetulnya capek dengan hal-hal begini, terutama di dalam, katakanlah, mulai dari kita kampanye kemarin saja. Itu masalah kampret sama cebong itu, setengah mati itu untuk menetralisirnya. Ya syukur sekarang sudah adem, tapi sampai sekarang kita lihat penggunaan medsos dan bahasa yang digunakan itu dan kesempatan yang dipergunakan, adanya apa istilahnya, buzzer, influencer, itu udah bercampur baur, mana yang benar, mana yang tidak. Nah, ini yang sebetulnya bagaimana sih mengatasi hal-hal yang seperti ini. Di satu pihak, etnosentris juga pada waktu era reformasi ini mencuat ke atas. Waktu zamannya Orba mungkin masalah etnosentris itu dibatasi. Tapi sekarang kok mencuat? Ya, jadi kalau bapak-bapak mengikuti medsos, menarik. Ini 2-3 hari terakhir ini ada seorang turis dari Amerika Serikat yang berkunjung ke Yogyakarta. Dan dia sangat impressed dengan keramah tamahan orang Yogyakarta. Sehingga terus dia membuat membuat konten di TikTok kebetulan. Ini sekarang lagi top banget di ini. Nah, bayangkan konten dia di TikTok ini diakses, ditonton oleh 3 juta. Seluruh dunia ya. 3 juta dan 600.000 komen yang dia dapat. Tetapi yang mengagetkan dia adalah bagaimana kemudian tanggapan yang padahal dia sangat memuji orang Jogja ya, keramah tamahannya dan lain kegotong royongannya. Tapi tiba-tiba dia dibully habis sampai dia nggak ngerti, sampai dia ngambil kesimpulan menarik ya. Dia mengatakan begini, ternyata orang Indonesia itu sangat ramah dalam direct communication, tetapi mereka
sebenarnya itu tukang teror kalau udah berbicara di media sosial. So, dalam tatap muka, orang Indonesia ramahnya nggak ketolongan. Tapi begitu ketemu di dunia maya, they are the worst in the world. Dan dia buktikan dengan satu studi yang dilakukan oleh Microsoft, ya, studi Microsoft mengenai tingkat kesopanan di dunia maya. Dan Indonesia ternyata sekarang ini ranking 29 dari 32 negara yang disurvei. Nah, ini satu data. Dan yang lebih menyedihkan dari studi ini studi loh, bukan saya yang ngomong. Ini ternyata titik provokasi terbesar justru datang dari kelompok usia 35 sampai 45. Di luar dugaan kan, saya pikirnya tadi pasti yang bullying ini pasti millennials lah ya, katakanlah di bawah 20-25 tahun. No, 35 to 45. Ini satu data yang saya ingin sampaikan. Nah, ini data kedua. Ini juga sama, namanya Digital Civility Index atau Indeks Kesopanan Digital. Skor DCI atau Digital Civility Index kita itu 76. 76 itu dengan range 0 itu terbaik, 100 itu terburuk ya. And we are number atau rank kita, skor kita 76. Itu memburuk 8 poin dari skor di tahun 2019. Saya bacakan ini, saya quote ya. Memburuknya resiko kesopanan digital Indonesia dipengaruhi oleh meningkatnya bobot indikator hoax, fraud, hate speech, and discrimination. 3 aspek itu. Jadi cocok nih Microsoft Study sama DCI yang saya sebutkan tadi. Nah, masih satu kata, barangkali bapak-bapak pernah mendengar istilah trolling. Trolling itu sekarang populer sekali di dunia sosial media. Itu intinya memancing kemarahan. Barangkali bapak-bapak mengikuti, kira-kira minggu lalu ada seorang kakek berusia 89 tahun yang mati dikerubuk hanya gara-gara dia diteriakin maling gitu. Coba bayangkan kakek umur 89 tahun. Dia nyetir sendiri mobilnya, dan hanya karena bersenggolan terus dia diteriakin maling dan akhirnya dia dikerubut dan mati. Ini kemudian berlanjut 2 hari yang lalu, sebuah mobil Mercedes, entah kenapa hanya karena uang parkir sebesar Rp2.000, itu mobilnya hancur dikerubut dengan diteriakin maling. Jadi ada gejala trolling, yang disebut trolling ini memancing kemarahan yang uncontrollable. Dan saya kira apakah ini bagian dari budaya kita? Jelas tidak. Tetapi ini fakta yang berkembang. Jadi saya hanya ingin menyampaikan perkembangan dunia maya kita itu juga di satu pihak memang memberikan pencerdasan, tapi di lain pihak juga banyak sekali menimbulkan benturan-benturan sosial yang sangat signifikan. Ada gejala lain satu lagi yang saya ingin angkat di sini, barangkali bagus juga ya. Pernah dengar bapak-bapak flexing? Flexing ini adalah istilah yang juga sekarang berkembang di dunia media sosial yang entah kenapa gitu. Intinya banyak sekali kita temukan anak-anak muda yang hanya lulus SMA atau bahkan belum lulus S1, but they have billion of US dollar di kantong mereka. Pernah dengar dong pasti yang namanya Crazy Rich dan lain sebagainya. Bagaimana kemudian, saya nggak menyebut nama ya, anak-anak ini bisa memamerkan kekayaannya yang jumlahnya sangat besar gitu, hanya sekedar untuk pameran. Tidak ada nilai ekonomi, tidak ada nilai sosialnya, just to show off gitu. Dan followernya jutaan, Pak. Ya. Nah, barangkali belajar dari itu. Nah, ini kan bapak-bapak, terutama saya nggak mau bilang Pak Burhanuddin politisi, setuju saya Pak. Tetapi tidak mau Bapak mempunyai identitas itu gitu. Sedih juga kalau saya ngambil data lain, itu tingkat partisipasi politik Pak. Tingkat partisipasi politik mereka yang berusia di bawah 25 tahun hanya 23,7%, Pak. They are not interested in politics. Politik dalam artian tadi ya, politik kebangsaan yang saya maksudkan. Nah, ini adalah beberapa hal yang ingin saya angkat sebagai pemicu saja gitu ya. Barangkali bapak-bapak yang senior, Pak Naina, Pak Baharudin Aritonang, barangkali punya wacana-wacana
yang bisa kiranya juga diwariskan menjadi perhatian bagi yang muda-muda gitu ya. Bahwa politik kebangsaan ini juga perlu gitu, dan perlu melibatkan millennials lah terutama. Yang saat ini komposisinya cukup besar Pak. Mereka, saya bisa ngasih datanya juga, jumlahnya millennials plus generasi X dan Y ini jumlahnya sudah mencakup 75% dari seluruh komposisi penduduk kita. Kalau Pak Naina, Pak Barudin, dan saya serta Pak Izari kan masuk generasi yes, saya bilang ya. Generasi yes, generasi yesterday, baby boomers masa kita. Nah, tapi Outgoing ya, generation. harapannya tentu ya harusnya bisa mampu mewariskan sesuatu. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan sebagai kontribusi how to provoke the discussion. Itu aja, Pak. Saya terus terang aja senang saya mendengar. Seperti Bapak tahu, saya kan kadang-kadang kan mendengar. Kalau kali ini memang saya mendengar banyak pelajaran yang saya dapatkan. Dari baik dari Pak Naina maupun Pak Tulung. Tapi memang budaya kita sebenarnya Pak Tulung, dulu juga seorang budayawan yang namanya Mokhtar Lubis kan sudah mengatakan itu ada 10 sebenarnya sifat jelek orang Indonesia. Ya kan? Ya, antara lain munafik, malas. Jadi sebenarnya dengan adanya perkembangan baru ini, itu nampaknya keluar semua. Jadi keluar lagi itu sebenarnya. Mungkin selama ini tertutupi barangkali. Dan sifat-sifat itu tidak juga mendukung ilmu pengetahuan. Karena itu kemudian dengan perubahan iptek seperti ini, malah keluar itu sifat buruk itu. Bahkan saya juga sebenarnya agak sedih melihatnya, dan saya tidak tahu. Saya berharap sebenarnya Pak Freddy Tulung itu sama Pak Naina menganggap saya politisi dalam arti politik sesungguhnya. Karena seringkali orang mengukur politisi itu atau politik itu dengan politisi busuk gitu loh. Jadi agak susah memang. Persepsi anak muda juga seperti itu kan. Katakanlah contoh-contoh yang dilihat oleh generasi baru memang perilaku-perilaku politisi busuk. Dan saya merasakan itu. Bahkan juga politik yang kemudian saling menghancurkan. Saya juga sebenarnya agak sedih melihat pertumbuhan kita ini. Karena itu tadi saya sebenarnya lebih banyak bertambah ilmu saya dari kenyataan ini. Saya tidak tahu, saya berusaha menggunakan Facebook itu, Bapak boleh lihat intip saya punya Facebook. Pada dasarnya saya mencoba memberikan ilmu pengetahuan. Yang terakhir saya cerita tentang burung. Burung juga sebenarnya sirindit Melayu yang banyak di kampung kami sama Pak Naina. Waktu kecil barangkali beliau tidak perhatiin. Tapi saya sebenarnya walaupun saya perhatiin itu, nah saya kaitkan dengan lovebird kan yang sekarang dari perdagangan. Nah saya berusaha sebenarnya seperti itu. Tapi memang ketika saya intip orang juga lebih senang berseteru. Kalau yang seperti ini ya paling dikit-dikit aja yang memperhatikan. Yang berseteru itu pasti meledak. Pak Isari juga merasakan itu. Kalau orang men-subscribe-nya yang begini-begini ya agak. Tapi coba pertentangan-pertentangan. Karena itu memang berpadu semua Pak Naina. Satu sisi memang yang memberi wacana itu tidak menyadari bagaimana dampaknya, pada satu sisi kemudian juga menjadi keroyokan di media sosial. Pertama kali saya di BPK dulu, yang namanya ketua kami itu sebenarnya di medan ceramah dia sudah berkata jujur, mengatakan bahwa banyak orang-orang Islam itu pakai jilbab tapi kelakuan seperti setan. Oh, dibully habis oleh orang Medan. Maka kemudian rapatlah badan nih. Dimintalah saya menjadi juru bicara supaya tidak sembarangan. Kebetulan memang saya lama di Jogja Pak Tulung, Pak Naina. Jadi memang kadang-kadang memang ya perlu kita menyadari media itu dulu memang arus utama kan, sekarang media sosial. Perlu menguasai diri dan perlu memahami juga siapa yang dihadapi. Kan sebenarnya prinsipnya kan begitu. Saya kebetulan bukan orang komunikasi, saya orang farmasi, tapi paling-paling mungkin saya belajar tambah ilmu hukum kan. Jadi kalau politisi itu tadi mungkin terdampar aja lah Pak Tulung. Jadi sebenarnya saya perhatikan seperti itu. Tapi ketika kita memang memahami prinsip seperti itu, memahami orang lain, memahami masyarakat,
Sementara juga masyarakatnya sendiri juga banyak kita itu sebenarnya lip service atau bahasa-bahasa halus yang selama ini keluar. Kalau yang jujur memang tidak bisa diterima orang. Mungkin saya momentum itu bisa saya jadi juru bicara untuk mengontrol seperti itu. Dan apa yang saya lihat seperti sekarang sebenarnya karena orang yang ngomong tidak menyadari dampaknya apa. Kalau dulu bisa diralat atau dikontrol melalui media arus utama, sekarang sudah langsung apa yang dikemukakan langsung menyebar. Dalam detik ini kita ngomong, detik ini pula akan sampai ke orang lain. Dan kemudian pikiran-pikiran yang seperti tadi, 10 sifat jelek itu keluarlah kemudian untuk menghajar atau saling menghajar. Dan di antara politisi juga amat lumrah itu saling memakan. Saya juga terangannya sedih. Saya tidak orang yang bisa mengikuti itu gitu loh. Dan ini contoh juga untuk generasi baru. Dan saya pernah dibully dan saya pernah dituduh korupsi, padahal tidak pernah saya melakukan itu. Demi Allah. Tapi ya, memang berbilang apa? Begitulah fakta kita saling memakan. Dan memang itu terjadi saya lihat. Dan makanya kalau apa terjadi di masyarakat kita sekarang ini ya saling memakan. Ada momentum sedikit ya langsung tangkap. Langsung dihajar. Walaupun sebenarnya kalimat itu kan biasa-biasa aja sebenarnya. Kalau dalam pembicaraan biasa Pak Isari. Cobalah. Itu Ancol dulu jin buang anak katanya. Tapi ketika itu keluar ke publik bisa ditangkap. Dan dikaitkan dengan. Dan keluarlah persaingan seperti etno. Apa yang dibilang Pak Naina tadi, perasaan selama ini tertekan, momentum lah ini untuk menyalurkan. Mungkin ditambah juga pandemi Pak, orang pusing di rumah terus. Jadi ini juga ada saya lihat pengaruh pandemi ini. Begitu sedikit aja menurun delta, orang rame-rame keluar. Nah, masyarakat memang belum siap untuk dalam pendidikan kita masih lemah, itu yang saya sedih sebenarnya. Semua ini kan faktor pendidikan kan sebenarnya. Nah, itu yang saya lihat lemah dan menerima media sosial juga belum siap. Masyarakat kita itu tidak siap dengan pendidikan atau pemahamannya yang utuh. There's battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speaking their minds are getting so much resistance from behind. Time we stop. Hey, what's that sound? Everybody